saja tidak akan ada yang beli gitu ya. Contohnya saja dulu saya pernah mendapatkan pendanaan PKM kewirausahaan ya. Kalau di Dikti itu kan ada namanya PKM kewirausahaan. Dulu saya itu membuat manisan dari kulit buah pala. Mungkin Anda kalau tahu buah pala, nah itu kulitnya itu rasanya itu ada kayak sensasi kalau orang pakai kayu putih itu kan ada rasa sensasi seperti itulah kurang lebih minyak kayu putih itu, tapi dia agak lebih strong. Nah itu sudah dibuat gitu ya produknya, namun packagingnya itu tidak menarik ya, hasilnya juga waktu itu kurang memuaskan bagi saya gitu ya. Dari segi produknya juga kurang memuaskan gitu ya, karena rasa strong daripada buah palanya itu atau kulit palanya itu masih terlalu kuat. Kemudian yang kedua packagingnya masih kurang memuaskan, sehingga ketika dijual dipasarkan juga tidak begitu bagus gitu ya. Nah sehingga di sini kita belajar bahwasanya kualitas dan juga kuantitas serta packaging itu akan sangat berpengaruh terhadap pemasaran. Anda bisa memberikan contoh banyak jenis produk yang sama, misalkan roti atau donat, tapi dengan packaging yang berbeda, bisa hasilnya akan berbeda. Nah, cakupan aspek teknis dan produksi di dalam studi kelayakan ini mencakup apa aja? Yang pertama tentu saja mampu menghubungkan antara permintaan pasar dengan kapasitas dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan. Ketika Anda sudah riset terkait dengan permintaan pasar, kebutuhan pasar yang sangat besar, namun ternyata kapasitas daripada peralatan yang Anda miliki atau tenaga yang Anda miliki ternyata tidak mampu untuk mencukupi, itu juga nanti akan mengganggu proses distribusi ataupun untuk mencukupi kebutuhan pasar. Teknologi yang kita miliki juga tidak cukup baik untuk menciptakan produk yang secara kualitas maupun kuantitas itu mencukupi pasar, itu juga akan membuat pasar menjadi kecewa ya dalam tanda kutip. Kemudian dalam aspek teknis ini kita juga perlu memperhatikan yang namanya proses produksi yang dijalankan. Selain itu juga adanya kebutuhan dan pemilihan mesin serta perlengkapan. Kemudian perencanaan lokasi dan tata letak fasilitas produksi. Nah ini tentu saja akan sangat mempengaruhi proses distribusi produk pasar gitu ya. Kalau misalkan pasarnya ada di Idera, tapi produksinya misalkan ada di Lampung Timur gitu ya misalkan. Dari segi jarak itu kan cukup jauh. Namun sebenarnya kan bisa difasilitasi oleh transportasi gitu ya. Nah, dari sini mungkin perlu untuk disiasati dari segi distribusi itu apa yang harus dikerjakan. Itu perlu untuk diperhitungkan di dalam proses analisis aspek kelayakan. Kemudian jadwal kerja, bagaimana jadwal kerja yang akan dilakukan supaya produk ini mampu tercukupi ya, dapat memenuhi ekspektasi dari pasar. Nah, nanti yang keenam ini berkaitan dengan tadi perencanaan lokasi serta penanganan suplai bahan baku. Nah, bahan baku ini penting ya, teman-teman. Ya kalau kita misalkan mau membuat bahan baku, tapi ternyata bahan bakunya itu musiman ya. Misalkan contohnya apa? Misalkan yang musiman misalkan buah gitu ya, buah durian. Gitu ya. Misalkan Anda ingin membuat produk dari buah durian, tapi di sini ada kendala buah durian itu musiman. Bagaimana nanti penanganannya? Nah, itu yang perlu untuk diperhitungkan juga ya ketika ingin membuat suatu usaha. Apakah durian ini nanti Anda mencari beberapa lokasi yang dapat memenuhi setiap musim gitu ya. Setiap musim itu bahan bakunya itu konsisten gitu ya, konsisten ada, atau bagaimana nanti membuat bahan baku itu terlibat. Karena kita ingin melihat apa tadi berkaitan dengan apa kalau bahan bakunya, sustainabilitas dari usaha yang akan dijalankan. Nah, kemudian bagaimana proses pengumpulan data itu dilakukan?
Nah, kemudian misalkan Anda sudah punya produk, Anda ingin menguji kualitas daripada produk itu ya. Dapat dilakukan salah satunya dengan testing ya. Nah, testing ini tujuannya untuk mengetahui minat, hasrat, dan maksud pembelian produk ya, di mana Anda ingin memvalidasi dasar asumsi dari ide yang Anda kerjakan, gitu, apakah itu baik ataupun buruk. Kemudian yang kedua, dengan testing itu mampu untuk mengembangkan ide, diharapkannya mengembangkan ide. Misalkan Anda tadi punya resep makanan gitu ya, misalkan ada produk. Ketika ada testing ke orang itu memberikan feedback, misalkan oh ini rasanya kurang ini, misalkan ditambahin ini. Nah, itu bisa Anda kreasikan lagi masukan dari tester untuk mengelevate daripada produk yang Anda punya. Kemudian selain itu juga maksud dari testing ini untuk mengestimasi pangsa pasar yang potensial dari produk yang Anda hasilkan. Nah, hasilnya apa dari proses testing ini? Dapat Anda perhatikan di sini, ini nanti mampu memberikan deskripsi barang atau jasa yang ditawarkan. Misalkan gini, awalnya Anda membuat suatu produk, tapi belum bisa mendeskripsikan dengan dengan yakin gitu ya. Melalui testing ini, dengan komentar, dengan feedback dari tester, Anda bisa mampu mendeskripsikan, oh ke arah mana sih produk yang saya hasilkan ini akan lebih mengacu ke arah mana. Misalkan banyak produk pesaingnya banyak, gitu. Dengan adanya testing ini kan kita bisa melihat cabang mana yang bisa kita masuki sebagai nanti pangsa pasar yang akan kita tuju. Selain itu juga dengan adanya testing ini, pasar sasaran yang dimaksudkan itu akan lebih terbentuk. Karena tadi kita sudah melihat masukan daripada tester. Kemudian memiliki benefit dari produk dan jasa, kemudian pembeda dengan produk yang serupa ya tadi dengan tester Anda bisa mengkreasikan ide itu lagi, lebih menggodoknya lagi, membuat suatu produk yang memiliki diferensiasi dengan produk yang lain. Kemudian mampu mendeskripsikan bagaimana barang dan jasa tersebut akan dijual dan distribusi. Kemudian yang kedua, ini tadi konsep trade testing ya, testingnya ini memiliki konsep. Nah, kalau yang usability testing ini bentuk testing untuk menganalisis kelayakan produk, mengukur kemudahan penggunaan produk dan persepsi mengenai pengalaman menggunakan produk. Nah, ya, kalau usability ini berkaitan dengan penggunaan dan juga persepsi pengalaman. Kalau yang tadi, konsep tadi terkait dengan ide dari produknya itu apakah sudah matang atau sudah memiliki diferensiasi atau tidak. Kalau usability ini kemudahan dalam penggunaan dan juga persepsi. Nah, saya baru scroll IG tadi pagi itu ada yang menarik. Ternyata ada orang yang pekerjaannya itu adalah menguji suatu software. Mungkin Anda pernah dengar nggak? Ternyata ada loh di luar negeri itu pekerjaannya itu dia menguji software ataupun perangkat lunak yang dibuat oleh orang lain. Dan itu dibayarnya mahal. Bayangkan kayak gitu aja ternyata bayarannya lumayan cukup tinggi di New York. Nah, di sini entrepreneur dengan anggaran terbatas dapat meminta teman atau kolega untuk menggunakan produk, kemudian memberikan evaluasi secara tertulis maupun lisan. Ya. Nah, kemudian proses pengumpulan yang selanjutnya terkait dengan aspek kelayakan bisnis ini adalah bagaimana rencana produksi akan dilakukan. Nah, di sini Anda perlu menentukan ide produk dan juga melakukan seleksi, serta membuat desain produk awal. Ya. Makanya nanti di bagian proposal Anda ini, saya harapkan Anda membuat suatu desain gitu ya, misalkan nanti packagingnya ataupun bentuk produknya itu seperti apa, mungkin perlu untuk ada gambaran. Dalam bentuk visual itu akan lebih meyakinkan. Kemudian membuat prototipe dan pengujian serta melakukan implementasi dari proses rencana dari segi rencana produksi. Kemudian aspek berikutnya, ya, aspek teknis berikutnya, yakni strategi bisnis dengan melakukan riset pasar dan pemasaran produk alternatif, analisis keuangan.
Kemudian dari sisi proses produksi, ini dapat dimulai dari pembuatan sampai dengan tahap pengemasan. Jadi aspek teknis itu meliputi rencana produksi, strategi bisnis, dan juga proses produksi yang untuk. Selain itu yang keempat ada volume produksi. Hal ini berdasarkan jumlah input dan output. Nah itu teman-teman ya, terkait dengan aspek teknis dalam kelayakan bisnis. Oke, dari sini bisa dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan ya. Kemudian bagaimana dari sisi manajemen dan keuangannya? Nah, dalam proses manajemen dan keuangan ini perlu memperhatikan yang namanya sumber daya manusia ya, atau human capital-nya ya, human capital, serta manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini akan didasari pada kebutuhan dana dan beserta sumbernya dari mana, kemudian cash flow, dan juga biaya modal ya, baik itu apakah itu dari modal sendiri atau modal pinjaman. Termasuk nanti yang akan di proposal yang akan Anda buat, ya modalnya dari mana? Apakah hanya dari pemberi dana di proposal itu, misalkan dari Dikti atau dari yang mungkin nanti yang dimasukkan ke lomba ITERA, dari ITERA, atau ada juga dari modal mandiri. Nah ini nanti akan harus dituliskan secara jelas ya, kebutuhan dana ini untuk apa saja dan sumbernya dari mana aja ya. Serta cash flow nanti berarti Anda harus menghitung BEP daripada usaha yang akan Anda geluti. Nah, aspek manajemen ini memiliki 4 fungsi utama, yakni yang pertama adalah planning, ataupun memberikan perencanaan usaha. Ini nanti planning ini terkait dengan jenis usahanya, jenis kepemilikannya, serta modal fisik maupun non-fisik yang akan dikerahkan gitu ya, untuk menjalankan bisnis ini. Kemudian yang kedua, terkait dengan organizing, pengorganisasian, baik itu pembagian dan rincian tugas di organisasi, unit kerja maupun mekanisme koordinasi nanti yang akan dilakukan. Nah ini mungkin nanti yang perlu Anda perhatikan di dalam proposal Anda, perlu menjelaskan terkait ini, manajemen. Kemudian dari segi actuating atau directing pengarahan terkait dengan media komunikasi dan koordinasi yang akan digunakan. Nanti dari segi ketua organisasinya, kemudian bagian pemasarannya, bagian produksinya, nanti bagaimana komunikasi yang akan dilakukan, itu perlu dijelaskan. Kemudian pengawasan, bagian pengawasan untuk melakukan evaluasi, ini nanti seperti apa yang akan dilakukan, apakah mingguan, apakah harian, apakah mingguan, apakah bulanan, jadi evaluasi yang dilakukan. Nah itu nanti perlu untuk dijelaskan. Nah, dari segi aspek keuangan, ini kita perlu melihat kebutuhan dan sumber dari investasi, sumber modalnya itu. Mungkin bagi teman-teman yang memiliki dana yang lebih, ya bisa memberikan investasi yang lebih dari usaha yang modalnya kalau dihitung seperti apa namanya, punya beberapa saham ya. Ya saham ya. Ya namun kalau misalkan ini masih usaha kecil gitu ya, UMKM, ya perlu dibagi secara jelas ketika seseorang itu memberikan investasi sekian, maka dia nanti keuntungannya itu berapa persen, perlu untuk diperjelas bagi setiap anggotanya. Misalkan seperti di koperasi itu kan setiap tahun kan ada ini ya, ada rapat anggaran namanya. Nah itu biasanya dijelaskan di situ, disebutkan dari keuntungan A, B dengan investasi sekian itu
keuntungannya berapa. Itu perlu untuk lebih jelas kesepakatannya di awal, supaya nanti ketika udah jalan itu tidak terjadi saling menyalahkan kanan kiri. Nah, apakah kemudian modalnya itu dari pinjaman atau dari modal investasi tadi, itu juga penting. Kemudian proyeksi penjualan dan biaya termasuk BEP. Nah, ini perlu untuk dihitung ya di awal ya teman-teman. Dari penjualan nanti mekanisme penjualannya seperti apa, berapa biaya untuk pengiklanan ataupun untuk pemasarannya itu biayanya berapa, termasuk nanti produksinya berapa. Nah, nanti dihitung break-even point. Nah, oleh karena itu perlu melakukan yang namanya analisis capital budgeting. Kemudian penyusunan laporan keuangan beserta analisnya ini wajib untuk dikerjakan supaya terjadi yang namanya transparansi, ya, transparansi di dalam organisasi ini, organisasi usaha yang dikerjakan. Nah, ini terkait dengan aspek keuangan ya. Aspek keuangan ini perlu untuk benar-benar diperhatikan ya, karena masalah uang itu biasanya sensitif ya. Mungkin pada saat dibangun misalkan bilangnya, oh saya ikut aja, tapi itu sebenarnya malah nanti akan merusak bisnis ke depannya ya, karena itu sensitif, misalkan nanti terjadi kerugian ataupun keuntungan gitu ya, tapi tidak dibicarakan di awal, nanti bisa saling tuduh menuduh, yang kemudian nanti saling lapor melapor. Nah, itu yang harapannya tidak terjadi gitu ya. Kan banyak tuh kasus-kasus di TV ya, kasus-kasus artis yang punya usaha bersama gitu ya, antar kalangan gitu, antar artis, kemudian terjadi masalah, saling gugat menggugat di pengadilan gitu ya. Nah, itu yang diharapkan tidak terjadi di dalam usaha yang dikerjakan secara bersama-sama. Oleh karena itu perlu untuk dibicarakan di awal terkait dengan aspek keuangan maupun yang lain. Nah, ini dari aspek dari kelayakan usaha nanti ini perlu dibahas. Nah, untuk hukum dan perizinan ini tentu saja perlu untuk kita perhatikan gitu ya, supaya usaha yang kita lakukan itu memiliki izin edar gitu ya, memiliki izin yang legal gitu ya. Misalkan kalau makanan, kalau yang udah besar biasanya kan harus mengurus izin ke PIRT gitu ya. Nah, itu perlu untuk diperhatikan. Nah, ini penilaian aspek hukum itu sangat penting karena mengingat usaha itu sebelum menjalankan segala prosedur berkaitan dengan izin atau legalitas ya, itu harus terpenuhi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menganalisis terhadap aspek hukum yang menjadi pertanyaan di dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Apa yang dijalankan ini usaha ini memenuhi ketentuan hukum atau perizinan di suatu wilayah atau tidak. Nah, di dalam studi kelayakan bisnis ini, dokumen yang perlu diteliti ada 3, yaitu sertifikat hak milik terhadap lokasi fisik, surat izin usaha, dokumen penting lainnya. Misalkan apa? Misalkan nama ya. Nama itu nama produk ya. Nama produk itu beberapa itu ada yang sudah dipatenkan. Nah, kalau sudah dipatenkan itu perlu untuk Anda cek ya nama produk itu. Sebagai contoh kasus yang mungkin Anda juga dengar, yang geprek-geprek yang geprek artis itu ya. Nah, itu kan karena ada gugatan itu, akhirnya kan jadi rame ya. Nah, itu perlu untuk diperhatikan. Anda perlu bisa melihat dulu di website Kementerian Kemenkumham biasanya itu terkait dengan hak ya, hak kekayaan intelektual atau ya haki paten biasanya namanya paten. Nah, tujuan studi kelayakan bisnis ini untuk menganalisa legalitas atau usaha yang akan dijalankan, menganalisa ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Ini uji kelayakan berdasarkan hukum dan perizinannya. Kemudian yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Kemudian yang keempat, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis itu akan dibiayai dengan pinjaman.
Nah, ini tujuan daripada kelayakan hukum dan perizinan. Bisa dilanjutkan ya, nanti saya share ini. Nah, kemudian selain itu, terkait aspek hukum ini adalah pemilihan jenis badan usaha yang akan dikerjakan. Ya, memilih jenis badan usaha. Mungkin ada waktu sekolah di SMP mungkin ya, yang dulu masih, mungkin yang anak IPA masih dapat IPS gitu ya. Itu dulu saya masih ingat ada PT, ada perseroan ya. PT kan perseroan terbatas ya. Ada koperasi, ada apa lagi itu apa namanya, jenis-jenis perusahaan. Saya masih ingat sedikit-sedikit terkait dengan ini apa namanya, jenis-jenis badan usaha ya. Nah, bentuk badan usaha ini yang dipilih itu bergantung pada model yang dibutuhkan dan juga jumlah pemilih. Di mana pemilihan badan usaha didasarkan oleh beberapa pertimbangan ya. Sebagaimana dapat Anda perhatikan di sini, yakni ada besarnya modal yang diperlukan, lalu ada tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan, serta bidang industri yang diberikan dan persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Perlu untuk diperhatikan sebelum Anda memilih badan usaha yang akan. Ya mungkin apa namanya, saat ini teman-teman mungkin mengiranya masih ini nggak penting gitu ya. Tapi nanti ketika udah lulus kan Anda juga tidak menjamin Anda semuanya langsung dapat pekerjaan gitu ya. Bahkan kalau bisa Anda membuat pekerjaannya. Makanya di sini kita belajar mulai dari sejak dini gitu ya, sejak Anda masih sekolah, kalau bisa sudah membangun suatu usaha supaya nanti ketika sudah lulus Anda dapat menjalankan ataupun membangun suatu usaha sendiri. Baik itu yang sejalan dengan bidang yang sedang Anda miliki kuliah ataupun berbeda, asalkan semuanya itu memiliki passion ya, pasti semuanya ada jalan. Nah, ini bentuk-bentuk badan usaha dan hukum ya, ada contohnya perorangan ya, kemudian firma. Ini bisa Anda baca sendiri nanti ya. Perorangan ini bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilihan antara hak milik pribadi. Kemudian kalau firma ini merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta yang menjadi kesatuan ya. Contohnya apa? Firma hukum biasanya ya namanya. Persoalan sebuah firma adalah suatu kesatuan jalan perusahaan di bawah nama bersama. Lalu ada CV ya, Perserikatan Komanditer. Ini merupakan perserikatan beberapa pengusaha swasta menjadi satu kesatuan mengelola usaha bersama. Kemudian ada perseroan terbatas ya, PT. Perserikatan beberapa pengusaha menjadi suatu kesatuan mengelola usaha bersama di mana memberikan kesempatan pada usaha. Ini nanti silakan dibaca, mungkin nanti kita Anda pahami masing-masing. Ada yayasan, ada komunitas. Lalu yang terakhir adalah aspek lingkungan. Nah, ini penting untuk diperhatikan, di mana lingkungan bisnis itu perlu dikaji lebih cermat karena aspek lingkungan ini dapat merupakan peluang dari bisnis yang dikerjakan. Nah, kesalahan dalam menilai atau menganalisis aspek lingkungan ini bisa menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis. Misalkan Anda usahanya terkait dengan contohnya batu bara misalkan kan, ternyata aspek lingkungannya itu merusak lingkungannya, misalkan tidak diperhatikan aspek lingkungannya ya, itu bisa menjadi faktor yang menghambat bagi perkembangan bisnis. Lalu keberadaan bisnis bisa berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat maupun ekologi, di mana bisnis itu disarankan. Misalkan contohnya apa? Contohnya Anda usaha di bidang pertanian atau di bidang perkebunan. Tapi ternyata ketika melakukan usaha itu Anda merusak lingkungan sekitar. Ya. Selain yang pertama dapat merusak ekologi lingkungan sekitar, itu nanti juga dapat menimbulkan kerugian dari usaha yang Anda kerjakan. Misalkan karena ekologinya, ekosistemnya jadi rusak, maka lingkungan itu ternyata jadi tidak baik untuk perkembangan
bisnis perkebunan dengan tanaman. Nah, untuk analisis aspek ini perlu dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan ini ya. Apakah lingkungan setempat sesuai dengan bisnis yang akan dijalankan? Nah, itu perlu menjadi pertanyaan tanda tanya besar. Kemudian apakah manfaat bisnis itu bagi lingkungan lebih besar manfaatnya atau lebih besar negatifnya bagi lingkungan? Perlu untuk dijawab. Adapun tujuan khusus dari aspek lingkungan ini, kelayakan aspek lingkungan ini adalah menganalisis kondisi lingkungan secara operasional, kemudian menganalisis kondisi lingkungan secara industri, menganalisis kondisi lingkungan secara ekonomi, dan menganalisis dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan, serta menganalisis usaha-usaha yang harus dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Jadi ketika Anda sudah analisis di awal, ya paling nggak Anda bisa membuat misalkan amdalnya seperti apa. Misalkan ketika ada negatif ini, nanti solusinya seperti apa. Itu sudah ada trayektori usaha-usaha untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, lingkungan di dalam aspek bisnis ini yang perlu diperhatikan apa saja dari lingkungan bisnis. Ada lingkungan operasional, di mana lingkungan operasional ini ada lingkungan pesaing, lingkungan pelanggan, lingkungan pemasok, lingkungan kreditor, dan juga lingkungan pegawai. Ini perlu dilakukan analisis. Oke, nah ini terakhir. Nah, setelah kita telah membahas semua aspek kelayakan bisnis ya, bagian-bagian apa aja yang perlu dikaji dari aspek kelayakan bisnis, maka nanti Anda dari ide yang telah dikerjakan ya, ide bisnis yang sudah dianalisis terkait dengan aspek pasar dan pemasarannya, nanti ini silakan Anda tambahkan ke analisis aspek-aspek yang lainnya, ada info, ada keuangan, ada manajemen, ada lingkungan, ya ada teknik produksinya, itu nanti silakan dikerjakan dengan melihat dari pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, misalkan, apakah bidang usaha yang Anda geluti itu cukup potensial? Bagaimana prospeknya? Ini terkait dengan aspek yang pertama ya, aspek pasar dan pemasarannya. Satu dua itu dari 1, 2, 3 itu masih berkaitan dengan aspek pasar dan pemasaran. Aspek yang keempat, 4, 5 terkait dengan hukum ya. Aspek yang keenam terkait dengan keuangan, 7 terkait dengan lokasi, 8 ini terkait dengan teknis dan produksinya ya. 9 juga sama ini. Kemudian yang 10 supply-nya terkait dengan produksi. 11 manajemennya bagaimana. Kemudian 12 dan 13 nanti berkaitan dengan lingkungannya. Silakan nanti bisa dikerjakan untuk tugas minggu depan. Plus tugas minggu depan itu adalah mulai proposal. Baik teman-teman, terkait dengan aspek kelayakan, saya rasa ini adalah yang terakhir. Apakah ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, ini apakah tugas individu atau kelompok ya Pak? Kelompok ini kelanjutan dari tugas yang pertama, tugas yang kemarin. Baik Pak, mohon maaf Pak, untuk tempat pengumpulan belum ada Pak tugas kemarin. Ya nanti saya buatkan setelah presentasi. Oke teman-teman, kalau gitu kita bisa mulai ya presentasi yang kemarin ya. Kemarin jadi berapa kelompok ya?
Pak, tapi itu untuk 5 Pak. Oke. Tapi diselisihkan dalam kelompok Pak. Berarti nanti ada yang digabung aja ya. Jadi Di kelompok tiga ini masih fisika semua ini. Terus kelompok 1 telekomunikasi banyak sekali. Nanti tolong gabung. Ini yang kelompok 4 sudah oke, kelompok 2 sudah oke. Kelompok 3 ada kelompok 1. Nanti tolong di meter ya. Ada yang telekomunikasi, ada yang tidak kelompok 3 dan sebaliknya. Nanti silakan lihat. Harusnya pas nih 50 orang ya pertanyaannya. Berarti ada yang belum mengisi kelompok 2 dan 6 itu sudah ada 10 orang. Kelompok 3 ini kurang orang lagi. Nanti silakan. Kan ada yang belum masuk. Silakan nanti masuk ini. Oke, kita mulai dari kelompok 1 boleh silakan kita share kelompok 1 dan mulai presentasi ya. Masing-masing 10 menit. 15 menit lah nanti. Orang-orang lagi presentasi 5 sampai 10 menit ya. Setelah kita diskusi. Izin Pak, maksudnya Pak. Ya, silakan. Baik Pak, sebentar Pak. Macam-macam aktif ya ini dari berarti tidak ada nilai yang Izin saya sharingkan Pak. yang kelompok 6 jadi kelompok 5 ya. Ya udah kalau saya bilang siapa ada rekan kita ya. Ayu Putri Wulandari ada. Hadir Bapak. Hadir Pak. Nanti kalau ada bilang aja ya. Representasi. Oke. Sudah siap kelompok 1? Sudah siap Pak. Silakan. Sudah Pak, baik. Bisa dimulai ya Pak. Mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Muhammad Ragil dan teman-teman.
kami dari kelompok 1 yang pertama nama Hari Hasan, bimbing 12.1 dari kelas tadi fisika. Selanjutnya teman-teman kelompok 1 yang akan perkenalkan. Kelompok 1 ada Bayu Prasetyo, Iki Saputra, Anggara Bagaskara, Iqbal Riyanda, Pangi Aryan, Jaki Dapan, Modal para Mohidin, Muhammad Yudantio, dan Rekan Sabata, Dimas Nanda Pratama. Selanjutnya presentasi untuk slide pertama saya persilakan kepada teman-teman. Baik, studi kelayakan usaha penyewaan papan bunga akrilik dari kelompok kami setelah diskusi dari seluruh anggota kelompok dipilih untuk proyek ini. Jadi untuk usaha penyewaan papan bunga akrilik adalah layanan untuk menyediakan papan bunga yang elegan dan indah untuk berbagai acara dan perayaan, mulai dari wisuda sampai acara organisasi mahasiswa dengan pilihan ukuran, warna, dan desain yang fleksibel. Kami siap mengakomodasi kebutuhan setiap pelanggan dan memberikan layanan penyewaan yang fleksibel dan profesional, termasuk pengantaran dan pengembalian tepat waktu, serta bantuan dalam penataan papan bunga untuk memastikan kepuasan pelanggan. Kemudian untuk studi kelayakan usaha menurut Zumingan tahun 2019 dalam penelitian Afiah 2015 disebutkan studi kelayakan usaha merupakan suatu kegiatan mengevaluasi, menganalisis, dan menilai layak atau tidaknya suatu proyek bisnis yang dijalankan, serta bertujuan menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan bagi pelaku usaha. Adapun aspek-aspek studi kelayakan usaha sebagai berikut: ada pasar dan pemasaran, teknis dan produksi, manajemen, keuangan, hukum dan perizinan, dan yang terakhir ada aspek lingkungan. Untuk pasar dan pemasaran, untuk pasar, target pasar dari proyek ini yaitu para mahasiswa, di mana para mahasiswa ini banyak sekali yang memberikan hadiah kepada teman atau pasangan mereka sebagai tanda ucapan selamat, dan juga produk ini juga ramah di kantong para mahasiswa dikarenakan harga yang jauh lebih murah dibanding dengan papan ucapan yang besar. Selanjutnya ada di strategi pemasaran. Kami akan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter untuk mempromosikan produk kami. Kami juga akan mengadakan pameran dan menjalin kerjasama dengan toko-toko souvenir dan toko dekorasi. Kami akan memberikan diskon khusus untuk pelanggan yang memesan produk dalam jumlah besar. Baik, kami lanjut